Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat datang di ibadah GKRHI Jemaat El Shaddai. Puji nama Tuhan, kita masih bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk beribadah, untuk menyembah dan mendengarkan firman pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita masuk ke dalam ibadah, membuka ibadah kita. Mari kita mau menundukkan kepala, kita mau masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, kalau kami Tuhan masih bisa Tuhan untuk datang padamu Tuhan, untuk beribadah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, supaya Engkau Tuhan yang mengurapi setiap kami lebih lagi Bapa. Engkau Tuhan yang mengampuni Tuhan dosa kami Tuhan. Apapun itu Tuhan Yesus, supaya Engkau yang melayakkan kami Tuhan untuk bisa masuk Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus pada pagi hari ini Bapa. Engkau Tuhan yang mengurapi Tuhan ibadah kami Tuhan Yesus dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan Yesus. Setiap device Tuhan yang dipakai Tuhan oleh anak-anak-Mu Tuhan Yesus pada pagi hari ini, Engkau yang mengurapi Tuhan Yesus. Apapun juga Tuhan Yesus yang tidak suka Tuhan, yang mau membuat Tuhan Yesus supaya tidak bisa Tuhan ibadah pada pagi hari ini, Tuhan Engkau patahkan Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami Tuhan Yesus mau masuk Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Mari kita mau membuka ibadah ini, kita mau menyanyikan pujian pertama. Kita mau katakan dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori, Kau layak terima glori. Kau Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal, dipenuhi kemuliaan. Kemuliaan, dipenuhi pujian, dipenuhi pujian. Kami bawa padamu Tuhan pada pagi hari ini korban pujian Tuhan Yesus. Padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, Kau
Yesus Kau Tuhan, Kau layak terima glory, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Ya benar Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang layak terima glory Tuhan. Engkau yang layak Tuhan menerima Tuhan pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tolong Tuhan Yesus supaya kami bisa masuk lebih lagi Tuhan Yesus ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau yang hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Bapa yang dapat mengubahkan kami Tuhan Yesus. Karena Roh-Mu Tuhan yang hidup di dalam setiap dari kami Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami masuk Tuhan lebih lagi Tuhan ke dalam penyembahan Tuhan Yesus. Kami mengangkat Tuhan pujian. Kami mau katakan Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jemahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian ini. Di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkau damai kami, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuhi kami, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Datang urapi setiap kami Bapa di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Kau yang datang Bapa mengurapi kami. Haleluya, haleluya. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang memulihkan kami, yang
Hadirat-Mu Tuhan Yesus ke setiap rumah-rumah kami Tuhan Yesus, di tengah-tengah setiap keluarga kami Tuhan Yesus, biar Engkau Tuhan yang ambil alih Tuhan seluruh hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Menyembah-Mu, ku buka hati. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk jamahan-Mu, berserah bisa Tuhan ibadah di gedung Tuhan Yesus, tapi Tuhan kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Dan Engkau Tuhan mampu Tuhan untuk hadir Tuhan di rumah kami Bapa. Terima kasih Yesus saat kami menyembah-Mu dengan roh dan kebenaran. Haleluya. Kau hadir Bapa, Kau lawat Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih kami bersyukur.
kasih Bapa. Terima kasih untuk kelawatan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau mengucap syukur padamu Bapa. Kami mau mengucap syukur Yesus. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Kami mau menyanyikan nyanyian baru bagi-Mu Bapa. Sebab Engkau Tuhan yang layak dipuji. Engkau layak disembah Bapa. Ampuni kami Yesus, ampuni kami Bapa. Atas segala kesalahan kami Tuhan Yesus. Kalau kami Tuhan kurang bersyukur Bapa. Kalau kami Tuhan kurang melihat Tuhan kebaikan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan di hidup kami Tuhan Yesus. Hanya ini Tuhan yang bisa kami lakukan Tuhan. Kami hanya bisa menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dengan seluruh hidup kami Bapa. Hanya ini Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. We want to worship you Jesus. We want to worship you. Haleluya, haleluya. I worship you. Biarlah Tuhan kami terus Tuhan Yesus bisa menyembah-Mu Tuhan Yesus, bisa mempersembahkan Tuhan hidup kami Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus supaya Engkau Tuhan yang bertahta Tuhan atas pujian penyembahan kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan tiba waktunya Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami mau menari buat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Kau yang bertahta atas pujian kami. Umat percaya sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan pada pagi hari ini, kita mau menari buatnya, kita mau katakan, Yesus Kaulah sahabatku, hidup yang kupilih, membuatku pilih. Hidup yang kupilih, membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan
nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kita menyanyikan lagu ini lagi dari awal. Kalau katakan hidup yang kupilih membuatku berarti. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Membuatku berarti hanya karena Yesus. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu saja Bapa, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau tak pernah meninggalkan kami Bapa. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kita menyanyikan lagu ini. Kau katakan tak mau. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama belajar lagu ini. Kita mau menyanyikan lagu ini dari awal. Kita mau katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk menebus segala dosa. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk menebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan
Bapak Ibu untuk kembali duduk. Kita mau menundukkan hati kita mau masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyembah-Mu Tuhan, kami sudah memuji dan menari buat Engkau Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami Tuhan bisa selalu Tuhan memilih-Mu Tuhan Yesus, karena Engkau Tuhan adalah sahabat kami Tuhan Yesus, Kau yang selalu berada di sisi kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tiba saatnya Tuhan kami akan masuk Tuhan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang mengurapi Tuhan setiap kami Bapa, supaya kami Tuhan bisa siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, untuk Kau airi Tuhan dengan benih firman-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan Yesus, pendeta yang akan memberikan firman Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus hamba-Mu Tuhan, Bapa tolong Tuhan Yesus Kau yang mengurapi Tuhan lidah bibirnya Tuhan Yesus. Apapun Tuhan Yesus yang Kau ingin sampaikan Tuhan Yesus, benar-benar Tuhan yang akan disampaikan Tuhan Yesus, dan benar-benar Tuhan bisa menjadi rema Tuhan di setiap hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Mari kita menyanyikan lagu menyenangkan-Mu sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan.
Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus, mari ya Tuhan, Engkau berkuasa atas kami yang beribadah ya Tuhan kepadamu, hamba-Mu secara pribadi dan umat-Mu yang sudah siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus bekerjalah tengah-tengah kami, ajarlah kami, tuntunlah kami, jamalah kami semua ya Tuhan, untuk duduk diam, untuk bisa mendengarkan suara-Mu, untuk menerima kebenaran-kebenaran ya Tuhan. Berkuasalah Tuhan atas kami semua, ibadah kami, kuasai kami semua ya Tuhan Yesus. Pelayanan hamba-Mu juga secara pribadi dan semua yang kami kerjakan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan mari ya Tuhan Yesus, Engkau berikan nikmat pujian ilahi lebih lagi Tuhan, dan buatlah kami umat-Mu bisa mengerti, bisa menerima, bisa mendengarkan lebih lagi. Mari ya Tuhan, Kau yang berfirman dan berkuasa atas hamba-Mu, berkuasa atas umat-Mu dari awal pertengahan sampai selesai. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku sekalian. Shalom semuanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saudaraku ya, Tuhan mengingatkan ya kepada saya pribadi supaya ya semua, saya percaya saudaraku ya juga pasti semuanya akan membutuhkan gimana saudaraku bisa kelepasan dari kutuk ya. Lepasnya kutuk itu seperti apa? Jadi kelepasan dari kutuk saudaraku ya, itulah yang dikerjakan Tuhan Yesus di atas kayu salib saudaraku. Seharusnya kita yang mengikut Tuhan Yesus itu sudah lepas dari kutuk, tetapi saudaraku seberapa bisa kita mengikuti, seberapa banyak yang bisa melakukan perintah-perintahnya dan mengikuti Tuhan Yesus dengan benar ya saudaraku. Hari ini firman Tuhan dari hidup oleh roh ya saudaraku ya, dari Roma 8 ya saudaraku. Kita lihat dari Roma 8 ini saudaraku ya, bagaimana orang yang hidup oleh roh. Saudaraku, kita hidup oleh roh itu sebenarnya hidup yang dalam keuntungan ya. Hidup yang dalam roh itu hidup dalam kelepasan, dalam kebangkitan, dalam kebenaran, terutama ya saudaraku, kebenaran, kelepasan, dan juga hidup dan kebangkitan. Nah, kalau saudaraku tidak hidup menurut roh, saudaraku hidup di bawah hukum Taurat, itu maksudnya hidup yang oleh karena perbuatan kita, saudaraku, kutuk itu masih ada ya. Kenapa dikatakan kalau bukan berarti hukum Taurat bukan dari Tuhan, tetapi kita yang mau hidup dalam hukum Taurat tentu nggak akan bisa sempurna, nggak akan bisa mengikuti Tuhan dengan benar, dengan sempurna, sehingga kutuk itu masih ada saudaraku ya. Tetapi begitu kita hidup oleh roh saudaraku ya, itulah yang melepaskan kutuk. Nah, sementara seperti apa yang hidup mengikuti hukum Taurat dan hidup oleh roh saudaraku ya. Kalau hukum Taurat itu diikutin, itu bukan salah, itu benar saudaraku. Tapi seberapa saudaraku kita bisa mengerjakan ya secara kebenarannya. Karena memang kita tanpa bantuan Roh Kudus itu nggak bisa saudaraku ya, nggak akan bisa sempurna. Untuk itulah Tuhan Yesus itu menyalibkan diri sampai benar-benar kutuk itu bisa lepas karena Yesus itu disalib. Ya saudaraku, berarti dagingnya itu benar-benar mati saudaraku ya. Dagingnya benar-benar selesai. Jadi begitu dagingnya mati, selesai saudaraku, barulah kita itu bisa lepas dari kutuk. Nah, sekarang siapa yang bisa menyelesaikan secara daging? Itulah saudaraku ya. Karena yang menyelesaikan secara daging itu hanya Tuhan Yesus. Jadi kenapa kita harus hidup oleh roh? Karena roh itulah yang diberikan Tuhan Yesus. Itulah rohnya Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita, sehingga siapa yang percaya Tuhan Yesus tidak lagi di bawah hukum Taurat. Tahu maksud saya saudaraku ya? Tidak lagi di bawah hukum Taurat karena kita ya dikelirkan, saudaraku, diselesaikan oleh penyalipan Tuhan Yesus, sehingga hidup kita benar-benar itu beres karena percaya Tuhan Yesus. Kalau saudaraku nggak ikut Tuhan Yesus, nggak bisa beres. Nah, sekarang kalau dibilang hidup oleh roh saudaraku ya, hidup oleh roh itu mematikan daging saudaraku ya. Hidup oleh roh itu ya dipimpin oleh roh, mematikan daging kita ya. Dan kita ini yang hidup dengan Roh Kudus itu memang dunianya memang kadang-kadang itulah yang terjadi, berlawanan kita dengan dunia, berlawanan juga dengan ya mungkin keinginan-keinginan kita, karena memang kita udah harus ngikutin Roh Kudus. Nah, itu saudaraku ya, kalau ngikut Roh Kudus berarti memang secara dagingnya benar-benar ya bisa dibilang habis saudaraku ya, kalau sudah dipersembahkan ya. Saya kalau mau bicara ini luas sekali saudaraku ya, tetapi yang simpelnya saja saudaraku ya. Jadi gimana caranya kita memang benar-benar ya, kalau tadi ya, lepas dari kutuk itu seperti apa. Jadi saudaraku, hari ini yang kita harus tahu, saudaraku, harusnya bersyukur kalau kita lepas dari kutuk dan hidup oleh roh.
hidup oleh berkat-berkat Tuhan. Tetapi tidak semua yang mau. Karena apa, saudaraku ya? Karena nggak semua mau ikut roh. Jadi ikut hukum Taurat nggak bisa, ikut Roh Kudus juga nggak bisa. Nah, gimana saudaraku kalau ternyata memang hidup di dunia ini juga sudah harus butuh kelepasan. Hidup di dunia sudah harus hidup juga dalam berkat, tetapi nggak bisa mencapai. Kenapa? Karena memang masih hidup bawah perbudakan. Jadi kalau saudaraku nggak hidup dalam roh, itu berarti masih diperbudak. Kalau diperbudak berarti semua itu masih ada. Kutuk masih ada, penderitaan juga terus ada. Ya bisa dibilang saudaraku masalahnya nggak berhenti-berhenti. Kenapa? Karena memang kutuk itu masih ada, saudaraku ya. Jadi ya daging itulah yang sudah diperbudak. Nah, itulah yang diselesaikan Tuhan Yesus. Jadi kalau dari tadi saya sudah mengatakan, saudaraku ya, antara bagaimana yang di bawah hukum Taurat, bagaimana yang di bawah dipimpin oleh roh, itu bedanya, saudaraku. Di bawah hukum Taurat masih ada kutuk, tapi kalau dipimpin oleh roh, saudaraku, kutuk itu sudah lepas. Nah, kalau saudaraku mungkin semua berkata, oh saya udah nggak lagi hukum Taurat, atau saya hanya percaya Tuhan Yesus. Nah, tetapi kalau kita sendiri juga mengikutinya, maksud saya gini, kalau hidupnya nggak dipimpin oleh roh, itu contohnya masih mau dengan kemauan sendiri, pikiran sendiri, itu bukan roh, saudaraku ya. Ya mungkin hari ini juga, saudaraku ya, saya bisa saksikan, mungkin saudaraku ya, ini ya secara keadaan ya bukan mungkin tidak sesuai dengan ibadah minggu, mungkin oh ya kok mungkin keadaan ibu mungkin seperti ini, khotbahnya seperti ini, saudaraku ya, itu benar-benar memang yang saya bilang ngikutin roh itu seperti ini, saudaraku ya. Kita nggak tahu seperti apa. Saya kadang-kadang ya saya berpikir kalau saya udah di luar kota, saya harus sudah over atau mungkin sudah ganti, dan sudah saya over, saya ganti. Tetapi Tuhan mau bicara, saudaraku ya. Ada yang mau disampaikan lewat saya. Jadi kalau saudaraku Tuhan mau bicara, ya saya nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa digantikan. Nah itulah, saudaraku ya, namanya hidup ikut roh itu memang manusianya sepertinya pelan-pelan, manusianya sepertinya bohong. Padahal saudaraku, saya sendiri itu kalau Tuhan ngomong saya ikut. Ya Tuhan gak ngomong saya gak ikut. Saya kadang-kadang mau mengatur sendiri tetapi salah ternyata. Saya mau buat begini, oh ternyata salah. Itulah makanya saudaraku banyak yang gak nangkep mungkin. Kalau saya bicara mungkin saya dengar baru sedapatnya, saudaraku saya juga berjuang untuk menyampaikan. Saya dapat apa, berjuang saya sampaikan. Kenapa kalau gak disampaikan ya nanti saya dapat lagi, saya sudah beda lagi, saudaraku ya. Mungkin maksud saya udah numpuk gitu ya. Nah inilah, saudaraku ya, kalau mengikuti Tuhan memang itu nggak seperti yang kita pikirkan. Mungkin suasananya juga, keadaannya juga. Kalau ikut manusia tuh ya, maksudnya gini, kalau secara manusia tuh perfect ya, saudaraku. Secara manusia tuh ya mungkin orang itu yang begini harus begini, banyak kriteria, banyak peraturan, banyak juga mungkin, saudaraku, yang harus ditentukan oleh manusia. Kalau orang mau tampil begini, orang mau tampil juga seperti ini, saudaraku, saya rasa banyak. Itulah manusia gitu, maksud saya. Sehingga peraturan-peraturan itu sepertinya, saudaraku ya, saya nggak seperti ngikut aturan. Karena memang inilah hidup di dalam Tuhan, saudaraku. Hidup dalam Tuhan itu memang dipimpin oleh roh. Nah, pimpin oleh roh, saudaraku, saya juga kadang kalau mau berjalan, saudaraku ya, ini saya kalau mau kesaksian sebenarnya banyak sekali, saudaraku ya. Tapi kalau saya bilang saya mau berjalan, saya berpikir kadang, oh ya saya hanya mungkin bisa 1 hari 2 hari, mungkin saya cuma kesini saja. Ternyata dalam perjalanan kamu harus kesini, kamu harus kesini, dan terus begitu, saudaraku ya. Kenapa? Ya itulah yang saya sudah alami, saudaraku. Mungkin berbeda. Kalau orang mungkin juga pasti akan mengalami kejenuhan, bosan, atau bahkan monoton, saudaraku, hidupnya seperti apa. Tetapi itulah hidup mengikuti Tuhan. Memang daging kita ini kadang-kadang seperti tidak apa ya, saudaraku ya, tidak sesuai lah, saya bilang tidak sesuai. Kenapa? Karena memang dengan Tuhan itu nggak seperti yang kita mau, saudaraku ya. Roh Kudus yang bergerak, Roh Kudus yang bekerja, tetapi kita jadi lepas, saudaraku, dari semua yang kita nggak inginkan. Nah itulah, saudaraku ya, nomor 1 yang kita harus tahu ya. Jadi hidup oleh roh itu yang kita dapatkan lepas dari kutuk ya. Dan hidup dalam kebenaran, hidup dipimpin oleh Tuhan ya. Tidak lagi hidup dalam saudaraku ya, di bawah perbudakan dosa. Itu untungnya. Jadi kita lihat dulu dari firman ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum
maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa oleh saudaraku ya, dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Inilah saudaraku yang kita harus tahu, sudah menjatuhkan hukuman dosa di dalam daging. Jadi kenapa kita ini di dalam Kristus saudaraku ya? Karena di dalam Kristus lah saudaraku, kita bisa lihat di sini ya, di dalam Kristus ya, kita ini tidak lagi di bawah penghukuman. Jadi tidak di bawah hukum maut, tidak di bawah penghukuman lagi. Di dalam Kristus itulah yang membuat kita itu lepas dari perbudakan. Jadi mautnya saudaraku ya, sudah enggak menguasai kita lagi. Dosa yang bersatu, dosa dan maut itu enggak menguasai kita. Begitu kita hidup di dalam Kristus saudaraku ya, dosa dan maut itu enggak menguasai kita. Nah itulah saudaraku yang membuat kita itu jadi merdeka. Jadi dengan kenapa sih Tuhan Yesus turun ke dunia? Saudaraku harus tahu itu. Makanya kenapa sih kita ikut Tuhan Yesus? Ya banyak, saya kadang-kadang merenungkan saudaraku, banyak yang katanya percaya saudaraku, tetapi nggak ngerti bahwa di dalam roh itu memang kita dipimpin saudaraku ya. Di dalam roh kita itu memang harus ikut Yesus terus, harus ikut. Nah kemana? Dari mana kita tahu mengikuti Tuhan? Ya saudaraku, jujur kalau saya udah sering kesaksian ya, hidup nggak bisa seenaknya sendiri. Saudaraku nggak bisa keluar masuk gereja, tidak bisa mungkin sekedar begini, sekedar begitu, nggak bisa. Walaupun menurut saudaraku katanya itu benar, yaitu nggak ada hukumnya. Maksud saya gini, nggak ada kebenarannya. Karena kalau kita mengikut Yesus itu tunduk saudaraku, ikut Tuhan Yesus itu sifatnya tunduk, kemana Tuhan suruh, kemana Tuhan kehendaki. Jadi saya secara pribadi itu kalau mungkin mau bicara, oh ya saya mau permisi dulu, saya mau ke kanan atau saya mau ke kiri, saudaraku, bahkan apapun yang saya kerjakan, saya berjuang, saya ikut Tuhan aja, mau ngapain pun saya ikut Tuhan aja. Kenapa? Supaya Tuhan pimpin. Jadi kalau dimanapun saya berada, kalau udah ada Tuhan saudaraku, maut itu lepas, kutuk itu lepas, berjuang saudaraku ya. Kalau kita bisa kelepasan, saya percaya saudaraku karena Tuhan Yesus. Jadi yang pertama ini saudaraku, kita lihat saudaraku ya, dosa dan maut itu yang sudah selesai ya di dalam Kristus. Dosa dengan maut ya yang sudah selesai dengan Yesus turun ke dunia dan kita mengikut Yesus di dalam Yesus sepenuhnya saudaraku. Itulah yang selesai, yang paling utama diselesaikan Tuhan. Nah gimana kalau saudaraku selanjutnya, kalau sudah nggak ada maut, nggak ada kutuknya lagi saudaraku ya, nggak ada dosanya lagi, maksud saya nggak ada perbudakan lagi ya. Itulah yang kita sebenarnya mau, tetapi itu semua di dalam Kristus. Apakah saudaraku hari ini ya masih di dalam Kristus? Karena banyak yang mengatakannya hidup dengan Tuhan. Saudaraku, ketahuannya dari mana? Kita lihat saudaraku apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak yang saudaraku kita bisa alami ketika kita tidak bersama dengan Tuhan Yesus ya, dengan kejadian-kejadian saudaraku ya, dengan keadaan-keadaan kita. Saudaraku jangan langsung saudaraku marah, oh Bu Marta berarti mengatakan kutuk dengan saya. Saudaraku, kita nggak membicarakan satu orang saudaraku, tetapi kita lihat firman ini saudaraku, lepas dari kutuk, lepas dari dosa, lepas dari maut ini saudaraku ya, tandanya kita di dalam Yesus. Jadi kita ini sebenarnya tidak dibiarkan Tuhan. Jadi inilah saudaraku yang kita harus dapatkan ya. Pertama itu lepas dari dosa ya, lepas dari dosa, dan begitu lepas dari dosa, lepas dari maut. Kok lepas dari maut? Ya udah lepas dari kutuk. Ini yang kita bisa dapatkan supaya tuntutan ya, tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ya saudaraku, tuh tuntutan hukum Taurat. Jadi kita sebenarnya dituntut. Ya hukum Taurat itu kalau di dalam kehidupan kita nggak ngerjain, kita itu sebenarnya dituntut harus melakukan hukum Taurat. Kalau enggak saudaraku ya, penderitaan, kesengsaraan, maut, itu kutuk itu saudaraku masih ada. Makanya kita dituntut, makanya waktu diberikan hukum 10 perintah Allah itu saudaraku, itu benar-benar kalau mau sampai tanah Kanaan saudaraku harus melakukan hukum Taurat. Dan ternyata banyak yang gagal saudaraku, nggak mengerjakan. Apa bedanya dengan kita hari ini saudaraku ya? Kalau kita dituntut oleh hukum Taurat, kita gagal saudaraku. Banyak yang gagal, bisa dibilang gitu. Banyak yang nggak bisa, banyak yang nggak mampu saudaraku ya. Karena apa? Karena memang kita ini masih di bawah perbudakan, bisa dibilang di bawah kutuk saudaraku. Jadi kalau saudaraku mau hidup
mengikuti Tuhan itu pasti sulit sekali. Makanya saudaraku di sini hukum Taurat itu ya kita dituntut yang menurut daging saudaraku ya. Nah, tetapi saudaraku yang kita di dalam Kristus ya di sini yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh, supaya tuntutan hukum Taurat, maaf saya ulang, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Kenapa kita hidup dalam roh saudaraku ya? Kalau tadi udah lepas semua ya, dosa, maut, bahkan kutuk lepas, saudaraku kita lihat di sini ya, tidak ada lagi tuntutan hukum Taurat ya. Jadi kita itu sudah dikatakan di sini digenapi di dalam kita. Jadi dengan adanya di dalam Yesus kita ini sudah digenapi. Jadi hukum Taurat saudaraku enggak menuntut kita lagi, tetapi Tuhan Yesus yang sudah berkorban untuk kita ya, mengambil dosa kita, mati untuk mengangkut dosa-dosa kita saudaraku ya. Jadi itu untungnya kalau hidup di dalam roh itu, di situ saudaraku kita untung hidup dalam Tuhan Yesus, maksud saya di dalam Kristus itu semuanya. Makanya kalau saudaraku ikut Yesus, memang kita nggak bisa ikut pikiran kita. Kalau ikut Yesus memang kadang-kadang kita ini pasti akan berlawanan, bertentangan. Kenapa? Karena memang begitulah ikut Yesus, dan kita harus tahu bahwa dunia sama Tuhan Yesus itu beda saudaraku ya. Kalau dibilang daging dengan roh udah pasti nggak nyambung. Nah kalau saudaraku mau daging, saudaraku aku mau begini, saudaraku nggak bisa. Kalau ikut roh beda saudaraku ya. Ikut Tuhan itu nggak sama, karena di sini dibilang sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah saudaraku, ini aja udah bisa kita lihat. Kalau ngikutin daging udah pasti nggak ada sejahtera, nggak ada damai. Nggak ada damai sejahtera, nggak ada saudaraku ya. Untuk itu kita hidup oleh roh itu apa? Ya kita yang di dalam Yesus saudaraku, baik dalam hidup sehari-hari, dalam pelayanan kita, dalam semua yang kita kerjakan saudaraku ya. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus saudaraku beda. Beda saudaraku, damai sejahtera itu ada saudaraku ya. Damai sejahtera ada, sukacita ada saudaraku ya. Jadi daging itu sifatnya apa juga saudaraku ya. Kalau daging itu sifatnya juga menuntut. Kalau saudaraku menurut pemikiran daging saudaraku, kita lihat di sini, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Nah kalau memikirkan hal yang dari daging apa aja saudaraku ya? Pasti pengen sempurna, pasti pengen begini, pengen begini. Semua itu keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Saudaraku perhatikan, hidup yang sudah menurut roh tidak lagi mengikuti kemauan sendiri. Ya. Jadi kalau saudaraku apa-apa ambil keputusan sendiri, oh ya saya mau begini, ambil keputusan sendiri, oh ya mau gini-gini, oh ya nggak perlu lagi doa, ya udah tinggal ambil keputusan sendiri, baik mau ngapain pun hidup hari-hari ini kan banyak saudaraku yang mungkin mau belanja pun saudaraku kalau ngikutin daging ya saudaraku seperti apa. Kalau saudaraku mau apapun hal-hal yang sepele, saudaraku ngikutin keinginan daging, saudaraku ya, yang ada juga nggak baik buat hidup kita, ya. Jadi saudaraku, karena di sini hidup menurut roh itu, saudaraku dia damai sejahtera. Jadi kalau saudaraku menurut daging di sini, apa yang dihasilkan oleh daging? Pasti menuntut harus begini, harus begitu. Saudaraku, banyak yang menuntut saya. Saya harus begini, saya harus begini, banyak. Mulai dulu dari awal saudaraku, saya harus sekolah, lalu saudaraku saya harus buat ini, saya harus buat itu, banyak sekali tuntutan. Jujur saudaraku, secara daging saya juga stres, secara daging saya juga bingung, secara daging saya juga nggak ngerti, suntuk juga secara daging. Untuk itu kalau saya menghadapi seperti itu, saya masuk dalam roh. Apa kata Roh Kudus, itu yang saya ikuti. Dan itulah yang membuat saya sampai hari ini saya bisa melayani. Sampai saya bisa damai sejahtera, saya bisa menjalani semua ini saudaraku. Baik untuk pelayanan di rumah, untuk jalan, untuk apapun juga saudaraku ya. Kalau saya bisa ngerjain sampai hari ini saudaraku, karena saya memang berjuang ngikutin Roh Kudus. Walaupun secara dunia ini tidak menyenangkan orang lain. Secara pelayanan orang banyak nggak suka. Secara pelayanan saya juga banyak ditolak. Banyak yang nggak suka saudaraku. Tetapi saya kembali lagi saudaraku. Nomor satu saya, nomor dua juga Tuhan. Maksud saya apa yang saya rasakan. Lalu ya udah saya ikut Tuhan. Jadi kalau udah Tuhan buat saya ya yang lain-lain itu nomor sekian saudaraku. Kenapa? Buat saya butuh hidup. Saya butuh merdeka. Saya butuh lepas dari kutuk. Untuk itu saya ikuti Tuhan. Kenapa? Ya jujur saudaraku, memang manusia pasti nggak suka. Manusia pasti juga nggak senang saudaraku. Kenapa? Karena memang ngikutin roh sepertinya memang
nggak seenak ikutin daging manusia. Kenapa? Ya karena saya nggak mau ikutin daging lagi. Kenapa? Karena saya udah dari daging, saya udah dari di bawah kutuk, saya udah dari di bawah dosa. Dan kalau saya percaya Tuhan Yesus, tentu saya berjuang untuk melepaskan itu semuanya. Jadi kalau dilihat dari awal tadi, saudaraku, hukum Taurat bisa digenapi kalau kita di dalam Yesus. Maka itu yang kalau kita dituntut secara hukum Taurat, kita bisa sodorkan, aku percaya Tuhan Yesus. Jadi dengan aku percaya Tuhan Yesus artinya apa? Yesus sudah mati buat saya. Jadi kalau kita ada kutukkah, ada sakitkah, ada penderitaan, kita bisa katakan, Yesus mati buat saya. Yesus di dalam saya. Darah Yesus, bilur-bilur Yesus, kita mengatakan itu bisa terjadi, digenapi. Ini tadi kan ayat 4-nya digenapi karena apa? Benar-benar kita memang tidak lagi memakai pikiran kita sendiri, nggak pakai kekuatan kita sendiri, nggak pakai kepintaran sendiri. Kenapa? Supaya iblis juga nggak menuntut kita. Tetapi dengan kita mengikuti Roh Kudus, saudaraku ya, kita benar-benar saudaraku bisa mendapatkan hidup yang lepas dari semuanya itu. Sehingga nggak bisa dituntut lagi ya saudaraku. Sehingga kalau saudaraku memikirkan terus ya saudaraku, kalau hidup secara bawah kontaran, saudaraku, contohnya gini, kalau saudaraku masih hidup mengikuti daging, saudaraku ya, udah semuanya masih ada, saudaraku capek ikut Yesus. Maksud saya gini, nggak ikut Yesus ya itu namanya, saudaraku capek jadi orang Kristen. Tapi kalau saudara ikut Yesus nggak capek ikut Tuhan Yesus tuh nggak capek. Ya saya ngerasain saudaraku, gimana saya berjalan baik siang maupun malam. Saya berjalan terus saudaraku. Kalau saya ikutin daging, sedikit aja saya capek. Ya, kalau saya ikut pikiran saya, sedikit aja capek. Coba aja saudaraku ya, apa yang nggak capek? Cuci piring aja capek saudaraku ya. Tapi ikut Tuhan itu yang kenapa nggak capek? Karena hati kita ini nomor satu. Hati kita merdeka, saudaraku ya, pikiran merdeka. Sebenarnya yang bikin capek itu apa sih saudaraku? Hati. Yang kedua pikiran. Makanya capek hati saudaraku ya. Sebenarnya bukan tenaganya, hatinya. Coba kalau lagi bekerja kesel, lagi kerja marah, emosi saudaraku ya, itu yang membuat saudaraku ya akhirnya capek ya. Tapi kalau sama Tuhan, kita bisa mengistirahatkan pikiran kita, bisa mengistirahatkan perasaan kita, diganti ya dengan perasaan Tuhan, pikiran Tuhan. Jadi memikirkan yang manis-manis, memikirkan yang indah-indah, bukan berarti ngalamun saudaraku, tetapi yang dari Tuhan ya, kebenarannya saudaraku ya. Kita lihat di sini selanjutnya saudaraku ya, jadi keinginan daging ya masih maut. Makanya keinginan daging itu masih ada mautnya, masih ada kutuknya saudaraku ya. Makanya tetapi keinginan roh itu damai sejahtera. Nah saudaraku, mau nggak hidup damai sejahtera? Ya, apakah hari-hari saudaraku mau ribut, hari-hari saudaraku mau bertengkar terus, hari-hari saudaraku mau hidup dengan penderitaan-penderitaan? Makanya kalau saudaraku ya, saya tuh meneliti hari-hari. Kalau ini salah, saya teliti lagi. Ini salah, saya teliti lagi. Dan akhirnya sampai hari ini, setelah saya percaya Tuhan Yesus, ya saudaraku, bukan jujur ini, saudaraku bisa lihat semuanya. Saya dari awal mungkin ada juga orang yang saksi hidup depan saya. Ada orang yang dekat dengan saya, saudaraku. Apa saja yang sudah lepas dari saya. Apa saja yang sudah lepas dari saya. Apa saja, saudaraku, yang saya terima juga dari Tuhan. Apa yang sudah saya lakukan, saudaraku. Benar-benar saya berjuang, saudaraku ya. Bagaimana, saudaraku, saya diberkati hari tua masih bisa melahirkan. Itu kan berkat, saudaraku ya. Ya, saudaraku, maaf nih, jangan tersinggung dulu kalau saudaraku mungkin sampai hari ini belum. Saudaraku tetap percaya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saya hari tua, Tuhan nyatakan, kecuali saudaraku nggak mau, biasanya tuh sudah setengah hati, nggak percaya sungguh-sungguh. Sehingga ya kalau nggak terima itu bukan berarti apa, saudaraku ya, Tuhan bisa kok bicara dengan kita. Ya itu yang saya rasakan ya, sampai hari ini saya hanya mengikuti Tuhan, saya bicara dengan Tuhan, dan itu aja saudaraku. Makanya saudaraku mungkin ya maaf kalau saudaraku mungkin banyak yang nggak suka dengan pendapat saya, nggak suka dengan khotbah saya, nggak suka dengan segala-galanya. Saudaraku, saya mengerti sekali karena itulah daging, saudaraku ya. Tetapi mari kita, saudaraku, kita sama-sama masuk dalam Roh Kudus supaya kita ada damai sejahtera, supaya hidup kita lepas dari semua itu, saudaraku. Jadi perbudakan itu berhenti, dan itulah saudaraku yang kita harus perjuangkan ya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Inilah saudaraku ya. Jadi begitu kita mengandalkan daging ya saudaraku, enggak berkenan kepada Allah. Kenapa? Ya daging kita udah pasti nggak nyambung dengan roh, saudaraku ya. Bentuk daging, saudaraku, sama bentuk roh kan udah beda, saudaraku ya. Kenapa sih? Kenapa kita harus hidup dalam roh? Karena Tuhan bentuknya hari ini bukan seperti, saudaraku ya, bentuknya roh, bukan daging lagi. Jadi kita mau nanti juga akan hidup kekal, saudaraku, bentuknya roh. Jadi kalau sekarang hidup di dunia ini, apakah bisa? Inilah, saudaraku ya, karena kita masih hidup di dunia lah, saudaraku, makanya kita dipimpin oleh Roh Kudus ya. Kalau nanti ya bukan dipimpin lagi, memang kita udah bersama-sama dengan Roh
Roh Kudus. Tapi sekarang saudaraku, kenapa kita harus hidup dalam maksud saya gini, hidup dengan roh? Karena memang kita di dunia ini justru penderitaannya. Ya nanti juga penderitaan, tetapi kita berjuangkan sekarang. Contohnya gimana kita lepas dari ini, lepas dari ini, lepas dari ini, lepas dari ini. Banyak yang harus dilepaskan, saudaraku ya. Kutuk-kutuk itu banyak. Karena dosa nenek moyang, dosa kita, saudaraku ya. Udah dosa turun-temurun, saudaraku, udah ada. Ditambah lagi dosa orang tua kita, dosa kita sendiri. Udah banyak sekali, saudaraku ya. Untuk itu dengan kita mengikuti Tuhan, saudaraku, akhirnya yang kita nggak bisa kerjain, yang kita nggak bisa tanggung, Tuhan Yesus tanggung, Tuhan Yesus kerjakan semuanya. Jadi akhirnya kita hanya mengikut Tuhan, tunduk sama Tuhan, dan itulah yang kita bisa rasakan, saudaraku ya. Mungkin ya banyak, saudaraku, yang bisa kita terima. Jadi itulah untungnya hidup dalam roh. Saudaraku, kalau mau hidup dalam roh, saudaraku ya, jangan lagi ikutin kemauan, jangan ikutin emosi. Kenapa, saudaraku? Ketika kita ikutin keinginan kita, saudaraku ya, yang terjadi perseteruan dengan Allah. Nggak tunduk, saudaraku. Kalau nggak tunduk sulit sekali, saudaraku ya. Jadi hidup dengan Tuhan, saudaraku, saya udah ngerasain. Ya, saudaraku, saya bukan nggak dengar, saudaraku ya. Saya tahu. Cuman saya nggak mau membawa kehidupan saya ke dalam yang nggak baik. Saya tahu bagaimana orang, saudaraku ya, baik menilai, menuntut, bahkan ya banyak menjatuhkan hukuman-hukuman buat saya itu banyak. Tetapi saya cuma beriman, saudaraku ya, kalau kita dibawa berkat nggak bisa dihukum. Kalau kita dibawa dengan Roh Kudus, kita nggak bisa dijatuhin hukuman apapun juga. Kenapa? Karena memang hukuman itulah yang diangkat Tuhan Yesus. Ya, saudaraku, hukum apa? Hukum dosa, hukum maut. Ya, kutuk-kutuk dan lain sebagainya, saudaraku. Jadi kalau saya bisa terlepas karena Yesus, saudaraku ya, inilah, saudaraku, kalau kita yang mengikuti jadi berkenan kepada Allah. Kita lihat, saudaraku ya, kalau kita hidup dengan Tuhan dan berkenan kepada Allah, saya percaya, saudaraku ya, apa yang kita peroleh itu nomor satu, merdeka. Saya mau diapain aja juga, saudaraku, saya sukacita aja. Benar, saudaraku ya. Saya mau diapain aja, saya sering dimarahin orang nggak terasa. Sering orang udah marah-marah sengamuk-ngamuk dengan saya nggak merasa berbuat apa-apa. Itulah yang saya rasakan, saudaraku. Kenapa? Karena saya memang tidak mengikuti kemauan saya sendiri. Kepentingan pribadi saya nggak ada, saudaraku ya. Apalagi dalam pelayanan, pribadi saya nggak ada sama sekali. Ya kan pribadi saya itu cuma apa sih, saudaraku? Makan dan minum ya, saudaraku. Mungkin ya hubungan dengan keluarga mungkin seperti itu. Tetapi, saudaraku, saya sudah nggak terasa. Dari dulu saya sering, saudaraku, kalau pelayanan gitu dimarahin orang, dibentak-bentak orang, saudaraku ya. Tapi puji Tuhan ya, puji Tuhan, Tuhan selalu bilang kamu tunduk. Jadi setiap saya dimaki orang, dimarahin orang, itu saya dengar suara kamu tunduk. Ya udah, saya diam karena apa? Roh itulah yang mendiamkan saya, saudaraku. Saya bersyukur sekali. Jadi saya nggak bisa balas. Saya mau balas tuh nggak bisa. Kenapa? Memang udah bukan saya lagi. Kenapa? Karena saya udah ikut Tuhan. Ya Tuhan aja yang bekerja untuk saya. Jadi mungkin inilah, saudaraku, yang banyak yang kita tidak pahami dalam pelayanan-pelayanan. Karena memang hidup dengan roh itu, pelayanan secara roh ini memang susah dipikirkan, saudaraku, susah untuk kita rencanakan. Kita hanya membuat mungkin ini, tetapi ya banyak mungkin yang punya kesaksian ya, saya tadi sebenarnya mau khotbah ini tapi nggak keluar, yang keluar ini. Saya tadi sebenarnya mau ngomong ini tapi yang keluar ini. Itulah, saudaraku, nanti kalau saudaraku jadi hamba Tuhan mengalami seperti saya, saudaraku, kan sepertinya kayak pelin-pelan, seperti kayak bohong, padahal itulah yang terjadi. Kita mempersiapkan apa, Roh Kudus bilang apa. Gitu loh, saudaraku ya. Kita maunya apa? Ya seperti hari ini, saudaraku ya. Sebenarnya yang saya persiapkan tuh hari Minggu Bulois. Tetapi begitu saya di basement, ada yang mau, yang harus kamu sampaikan. Itulah, saudaraku, saya langsung diingatkan begitu. Kenapa Tuhan harus gini? Ada yang harus kamu katakan. Nah, ini mungkin kalau bicara khotbah, mungkin Bulois akan menyampaikan apa, saya akan menyampaikan apa ya, karena sesuai dengan apa yang saya dapat. Itulah, saudaraku, dan masing-masing kan ya itulah yang ditentukan Tuhan menurut ukuran iman kita ya. Jadi berkenan kepada Allah, saudaraku, itu yang paling penting ya. Dengan kita mengikuti roh itu, hidupnya kita berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ini loh, saudaraku ya. Jadi kalau memang secara tubuh memang mati, tetapi oleh
roh itu kita hidup. Jadi kalau saudaraku mungkin kayak dibilang mati itu gimana? Seperti tadi saudaraku ya, suruh tunduk ya tunduk, suruh diam ya diam. Ya sepertinya mati dong. Nggak boleh ngelawan, nggak boleh ini, nggak boleh begitu. Jadi nggak boleh berpikir, nggak boleh berencana sendiri, nggak boleh pakai keinginan sendiri, nggak boleh pakai perasaan pikiran sendiri, nggak boleh pakai kekuatan sendiri. Kan kalau sama Tuhan kan, bukan kekuatanku, bukan karena kepandaianku, bukan kepintaranku, bukan semuanya, bukan. Berarti inilah saudaraku ya yang dibilang. Ya, kalau dibilang bukan karena gagah kuat, bukan karena pintar, bukan karena jerih payah kita. Saudaraku, itulah yang kita, yang mungkin di ayat yang lain, bukan jerih payah kita, bukan kita yang menentukan, Dia yang menentukan, bahkan Dia memilih kita dari kandungan. Nah, kalau kita udah dipilih dari kandungan dan kita bisa mengikuti, betapa hidup kita beruntung, saudaraku. Betapa hidup kita luar biasa dengan kita ikuti Tuhan dari awal sampai akhir. Nah, hanya kebanyakan kita udah setengah umur ya saudaraku ya, udah nggak muda lagi, bahkan mungkin udah lanjut saudaraku, tapi bersyukurlah saudaraku masih bisa ikut Tuhan. Bersyukurlah saudaraku masih hidup bertobat, masih bisa pelepasan, bisa dibaptis. Bersyukur saudaraku ya. Untuk itu daging kita pasti dianiaya, daging kita ini pasti menderita, bertentangan, bahkan mungkin juga kalau dibilang Tuhan Yesus juga bawa pemisahan, bawa pedang saudaraku, yang ini sama ini, yang ini sama ini. Ya bisa aja orang tua dengan anak, anak dengan menantu, maksud saya orang tua dengan menantu, dengan siapapun bisa aja saudaraku ya. Tetapi kita yang sudah tahu hidup di dalam roh saudaraku, mari saudaraku ya, kita tekankan semua itu. Kalau dibilang udah mati, tetapi kita hidup oleh roh, ya seperti itu saudaraku ya. Seperti ayat-ayat yang lain, apa yang gak pernah kupikirkan ya saudaraku, bahkan itu yang disediakan. Artinya sebenarnya hidup dari roh benar-benar gak mikir-mikir saudaraku ya. Hidup dengan Tuhan memang kita gak berencana apa-apa, tetapi Tuhan punya program ini, itu kita gak tahu ini, tahu ini, dan itulah yang terjadi. Kita gak lihat, kita gak mikir, kita gak ngerasain, kita gak kerja keras, tapi Tuhan bekerja. Beruntung gak saudaraku ya? Kalau kita mau percaya Tuhan, saudaraku, memang benar seperti bodoh, sepertinya mati, saudaraku ya. Sepertinya memang nggak tahu apa-apa. Tetapi itulah kenyataan, saudaraku, daging mati, saudaraku, tapi rohnya hidup. Ya, jadi ada yang hidup, tetapi hidupnya bukan lagi hidup yang menghidupkan pakai pikiran perasaan kita lagi, tapi yang dituntun, dipimpin oleh roh. Jadi setiap apapun yang mau dibuat, itu memang Roh Kudus yang tuntun. Jadi sebenarnya bisa dibilang namanya mati. Ini pikiran istirahat, perasaan istirahat, tenaga juga istirahat. Nah kalau di dunia ini kan makanya senangnya kerja keras kan. Saudaraku mau kerja keras ya, biar dapat duit banyak. Saudaraku mau begini, biar kelihatannya begini, mau begini, biar seperti ini. Banyak saudaraku ya program-program kita. Tetapi balik-balik lagi ya, hari ini pun kalau kita bisa mendapatkan ya, melewati, bahkan masih bisa lihat hari yang baru, minggu-minggu yang baru. Kesempatan saudaraku untuk terus mengikuti Tuhan Yesus. Kesempatan saudaraku ya, jangan malahan saudaraku ya. Ya banyak saudaraku dengan adanya pandemi ini benar-benar saya perhatiin ya Tuhan, benar-benar manusia memang kelihatannya saja sama Tuhan tapi sebenarnya enggak sama Tuhan. Kelihatannya aja taat tapi sebenarnya enggak melakukan apa-apa, ya enggak mengikuti apa-apa. Saudaraku, hanya yang dilihat oleh manusia, jadi begitu enggak dilihat manusia saudaraku udah enggak berbuat apa-apa. Dan saudaraku tahu enggak saudaraku ya, kalau seperti itu saudaraku, apakah Tuhan enggak lihat? Saudaraku, balik lagi, kalau saudaraku mau hidup di dalam roh di sini, saudaraku, coba kita itu masih ada nggak yang terjadi dalam kehidupan kita? Ada nggak yang kita rasakan hari ini? Penderitaan-penderitaan, kutuk-kutuk, masih ada nggak saudaraku ya? Kalau itu yang saudaraku masih rasakan dan masih ada, saudaraku, mari saudaraku ya, selesailah berpikir dengan pikiran sendiri. Selesai dengan berprasangka-prasangka sendiri. Selesaikan semua itu. Ganti dengan pikiran Tuhan. Ganti dengan perasaan Tuhan. Dengan cara mengikuti Tuhan dan firman-firmannya. Sampai kita tidak lagi diperbudak dengan semua itu sehingga kita stres. Ya, diperbudak dengan semua itu sehingga kita emosi. Diperbudak dengan perasaan, dengan pikiran yang penuh. Ya, akhirnya apa? Tensi naik, kolesterol naik, semuanya bisa naik. Kenapa? Itulah yang hasil perbudakan dunia saudaraku ya. Bikin kita semuanya serba gak damai sejahtera. Semuanya dibikin gak benar saudaraku. Jadi
Bedanya sekali, saudaraku, itu beda banget. Yang sama Tuhan itu damai sejahtera, teduh, tenang, saudaraku ya. Benar-benar nggak mengandalkan kekuatan pikiran sendiri, saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku yang mungkin di dunia ini mungkin, saudaraku ya, bersyukurlah kalau saudaraku dikasih kepintaran. Tetapi saudaraku, itu nggak cukup selesai untuk menghandle hidup kita. Ya, itu nggak bisa untuk menekel hidup kita, saudaraku ya. Ya, kita nggak bisa ditekel dengan pikiran yang pintar. Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau kutuk, nggak ada ilmunya, saudaraku ya. Pelepasan kutuk nggak ada ilmunya. Nggak ada pelajarannya, saudaraku ya. Bisa dibilang kita nggak tahu selain Yesus. Makanya kenapa kita ikut Yesus? Karena siapa yang bisa? Karena guru kita nggak bisa melepaskan kutuk, saudaraku ya. Jadi yang ada di dunia ini nggak bisa melepaskan. Tetapi dengan kita percaya Tuhan Yesus dari awal, yang ayat yang pertama saya sebutkan, baru kita bisa merasakan itu ya. Yang pertama benar-benar begitu kita lepas, saudaraku, kita terus mengandalkan Roh Kudus. Ya. Yang kedua itu mengandalkan Roh Kudus itu berarti sudah nggak lagi ya bukan mengaktifkan ya. Saya kalau dibilang nggak mengaktifkan itu secara kebenaran, kalau kita mau bertindak dengan secara rohani, menurut saya itu tidak lagi ya mengandalkan kekuatan, nggak mengandalkan pikiran sendiri, saudaraku ya, sudah mengandalkan Roh Kudus. Itu yang dibilang, saudaraku ya, akhirnya damai sejahtera terus mengikuti ya. Itulah, saudaraku ya, yang selanjutnya kita lihat di sini, saudaraku, yang ketiga, hidup berkenan kepada Allah. Karena kita nggak berlawanan dengan Tuhan. Kalau kita hidup dengan Roh itu, kita nggak berlawanan, tapi hidup kita yang berkenan sama Tuhan. Jadi yang pertama, hidup dengan Roh itu, Tuhan, saudaraku ya, tadi sudah saya sebutkan, saudaraku, lepas dari hukuman akibat dosa, saudaraku ya, dan lepas dari kutuk-kutuk. Dan yang kedua, saudaraku ya, kita mengandalkan Roh itu, saudaraku ya, tuntutan itu bisa digenapi di dalam Yesus Kristus. Ya, tuntutan hukum Taurat. Jadi yang kita nggak bisa lakukan, Tuhan Yesus yang lakukan. Yang selanjutnya, saudaraku ya, kita berkenan kepada Allah. Ya, dilihat di sini. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati. Tadi udah saya sebutkan, karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, jika saudaraku, saya berhenti di situ, saudaraku, membangkitkan. Jadi saudaraku, itu bedanya, saudaraku, hidup kita. Makanya bedanya kalau kita bisa merasakan ada kebangunan rohani ya, saudaraku. Kenapa? Yaitu rohnya memang bangkit. Sudah bangkit. Jadi yang bangkit itu rohnya. Kalau orang jadi berapi melayani, semangat melayani, itu rohnya yang bangkit, saudaraku ya. Jadi kalau belum, saudaraku ya, belum menerima Kristus, itulah yang membuat orang kayaknya melayani itu masih aneh. Hidup dengan Tuhan itu aneh. Bahkan kalau baca Alkitab aja dibilang, waduh, aneh sekali ya. Kenapa? Ya berdoa melulu, baca Alkitab melulu, pelayanan melulu. Jadi sepertinya ya, saudaraku, itu beda banget. Karena memang benar kita pindah dunia, saudaraku. Kalau dulu daging, pindah ke rohani. Makanya yang tadinya nggak rajin baca Alkitab, yang rajinnya tadinya nggak pelayanan, jadi pelayanan. Yang tadinya nggak gereja, jadi gereja. Nah, kalau saudaraku katanya udah rohani, ke gereja malas, baca Alkitab malas, doa juga malas, ya berarti saudaraku belum hidup dalam Roh, saudaraku ya. Belum hidup dalam Roh. Kenapa? Karena yang semua dikerjakan, semua daging. Ya, saudaraku, belum bisa mengandalkan Tuhan, belum bisa ya, masih terus dengan pikirannya. Jadi masih terus pikirannya jalan sehingga stres, terus perasaannya jalan sehingga emosi. Jadi kalau saudaraku pikiran jalan terus, perasaan jalan terus, akhirnya apa? Stres dan emosi. Tapi Tuhan bawa damai sejahtera. Itulah bedanya. Makanya saudaraku, ada yang dibangkitkan. Ya, kalau dibangkitkan berarti memang hidupnya itu yang nggak lagi. Kalau matinya tadi mati dagingnya, sekarang rohnya itu yang dibangkitkan. Jadi beda ya, saudaraku ya. Ada kebangkitan di dalam roh. Jadi yang bergerak itu rohaninya. Jadi kalau saudaraku sudah merasakan hidup secara rohani, berarti rohani saudaraku itu bangkit. Berarti rohani saudaraku itu baik, saudaraku, bagus ya. Jadi akhirnya kita tidak lagi diperbudak ya. Jadi bisa enggak bisa kalau dibilang damai sejahtera, gimana sih saudaraku? Udah damai sejahtera berarti
Ya, tenang saudaraku ya. Baik, karena apa? Karena adanya Tuhan, adanya Roh di sini ya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berutang tetapi bukan kepada daging supaya menurut daging ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudaraku, ini yang dimatikan. Jadi kalau kita sudah hidup dengan Tuhan itu perbuatan tubuh dimatikan. Tadi ini berhubungan dengan yang tadi saudaraku ya. Perbuatan tubuh dimatikan itu apa ya? Perbuatannya apa saja saudaraku? Ya sekalipun negatif atau positif. Contohnya negatif itu apa? Bikin dosa. Yang kedua mungkin ya positif saudaraku. Seperti tadi mungkin keinginan-keinginan kita. Ya dosa termasuk keinginan juga saudaraku ya. Keinginan itu banyak. Ada juga keinginannya sepertinya baik, keinginannya sepertinya benar, tetapi tidak menurut Tuhan, nggak menurut Roh, tetap aja saudaraku. Ya karena ini dibilang matikan perbuatan-perbuatan tubuh. Jadi benar-benar kalau dibilang mematikan daging, ya mematikan perbuatan tubuh. Jadi tubuh kita tuh bisa dibilang beraktivitas, tetapi tidak lagi mengikuti keinginan kita. Ya bergerak tetapi tidak mengikuti keinginan kita. Tetapi Tuhan menuntut memimpin kita. Ya, sehingga apapun yang dikerjakan jadi berkah. Karena apa? Udah lepas dari kutuk. Hidupnya tidak lagi di bawah dosa, tidak lagi di bawah oleh hukum Taurat. Jadi kalau oleh hukum Taurat itu kenapa? Ya saudaraku nggak sempurna, buat apapun tetap nggak sempurna. Makanya tuntutan hukum Taurat itu berat saudaraku ya. Makanya kalau kita nggak hidup dalam Kristus, saudaraku pasti akan sulit sekali hidup kita. Tetap Kristen sih Kristen, tapi masih susah. Padahal kutuknya banyak banget saudaraku. Kutuk kita itu banyak saudaraku. Yang terutama ya penderitaan ya, sengsara, sakit, penyakit ya. Kalau udah kemiskinan segala macam itu udah ada. Ya saudaraku, kita lihat di dunia ini memang seperti itu. Makanya Tuhan Yesus turun ke dunia. Jadi kalau saudaraku mau ngikutin Tuhan, berapa banyak saudaraku bisa lepas. Seluruh hidup kita bisa dimerdekakan. Ya, seluruh hidup kita bisa lepas semuanya. Dan apapun ya saudaraku ya. Ya apapun itu. Tetapi ikutilah Tuhan. Di dalam Kristus semua itu ada saudaraku ya. Di dalam Kristus semua itu boleh. Dan ikuti saudaraku ya. Karena kalau mengikuti berarti ya Roh Kudus itu yang tuntun. Nah kalau saudaraku, gimana saya mengikuti Roh Kudus? Bu, saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Saudaraku, hamba Tuhan itu dipakai Tuhan. Firman Tuhan juga. Jadi saudaraku, kalau mungkin nggak bisa dengar suara Tuhan, rajin baca firman Tuhan. Saudaraku nggak bisa dengar firman Tuhan, saudaraku dengerin hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran. Di situ Tuhan akan berbicara saudaraku. Jadi karena apa? Berbicaranya Tuhan itu nggak selalu saudaraku gaib. Ya nggak selalu yang seperti itu. Tuhan bisa bicara lewat manusia, Tuhan juga bisa bicara lewat firman Tuhan. Nah ini kan firman Tuhan udah bicara Tuhan saudaraku ya. Kalau kita baca firman berarti kita udah komunikasi dengan Tuhan ya. Atau memang lewat orang-orang yang punya pengalaman, itulah yang pengalamannya dengan Tuhan ya. Kita bisa pelajari, kita bisa renungkan kenapa dia bisa begini ya dulu, kenapa, karena percaya Tuhan Yesus dia bisa seperti itu ya. Itulah bisa lepas dari ini, lepas dari itu. Nah saudaraku, mau nggak kalau hari-hari seperti ini saudaraku ya, kita bisa lepas dari semua itu. Masih banyak loh saudaraku ya, banyak yang dialami saudaraku ya. Bukan hanya sakit penyakit saudaraku ya, ya kematian saudaraku, bahkan juga kerugian, bahkan banyak sekali. Apakah saudaraku nggak mau mengikut Tuhan Yesus saja? Itulah saudaraku perjuangan saya. Perjuangan saya, ikut Tuhan Yesus saja deh. Enggak sanggup rasanya ngerasain semuanya itu. Enggak kuat, enggak sanggup saudaraku, enggak ada Roh Kudus. Kenapa? Karena memang yang kita hadapi banyak sekali. Masalah apapun banyak saudaraku ya. Dan ke depan kita juga enggak tahu. Itulah yang membuat saya yakin, yang membuat saya aman, yang membuat saya merasa tenang dimanapun saya berada. Yang penting Yesus bersama saya. Makanya saudaraku, saya kalau mau tidur di rumah enak-enak saudaraku, saya nggak berani. Ya, sekalipun saya juga ada di penginapan yang baik, saya nggak bisa santai saudaraku ya. Saya harus mengejar, saya harus lari ngikutin Tuhan. Kemana Tuhan mau saya harus lari. Sehingga hidup saya capeknya saudaraku mungkin secara dunia seperti itu, tetapi saya nggak capek secara hati. Saya nggak capek pikiran saya karena saya ikut Tuhan. Jadi kalau memang mungkin secara fisiknya adalah capek, lelah, itu ada. Tetapi hati saya enggak, pikiran saya enggak. Kenapa? Karena saya nggak mikir. Apa yang saya mau jalanin, apa yang saya mau kerjain, saya nggak mikir. Tuhan yang menentukan semua itu. Baik mau khotbah pun seperti itu ya saudaraku ya. Jadi itulah beruntungnya saudaraku ya, kalau dibilang perbuatan-perbuatan kita itu banyak saudaraku yang harus dibuang. Jadi kita nggak mengaktifkan lagi saudaraku ya. Kita harus lepaskan semua itu. Jadi dilihat di sini ya, menurut daging itu saudaraku ya, kita harus mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Menurut Roh maksud saya ya saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku menurut daging ya, tubuhnya aktif semua. Ya dosa, ya segala macam semua masih ada. Sehingga semuanya hasilnya juga seperti itu. Ya hasilnya nggak enak. Tetapi kalau sama Tuhan memang kita sepertinya nggak bekerja. Kalau sama Tuhan sepertinya yang dilihat manusia nggak melakukan apa-apa.
Nggak berbuat apa-apa. Tapi kenapa kok bisa gini-gini? Itulah Tuhan. Makanya saudaraku, mau nggak saudaraku ya? Bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, hidup dengan Tuhan, dan akhirnya saudaraku, bukan merasakan kekuatan kita, bukan merasakan kepintaran kita, bukan merasakan keberhasilan kita, tetapi benar-benar kita merasakan Yesus ajaib, Tuhan hidup dalam saya. Sehingga saya percaya kalau di dunia ini kita sudah merasakan lepas dari kutuk. Saya percaya saudaraku ya, bahwa hidup yang akan datang pasti selamat. Itulah saudaraku. Kalau saudaraku masih ikutin daging, berarti saudaraku masih akan nanggung semua itu. Saudaraku masih mau ikutin kekuatan saudara, masih mengikutin pikiran perasaan saudara, berarti saudaraku masih mau nanggung semua yang ditanggung Yesus. Mau nggak saudaraku kayak gitu? Ya jujur saya nggak mau. Jadi kalau saudaraku masih mau ngotot dengan pikiran, keinginan maunya sendiri, saudaraku, apa yang harusnya ditanggung Tuhan Yesus itu saudaraku ditanggung sendiri. Ya, penderitaan apapun kesengsaraan itu jadi ditanggung sendiri, saudaraku. Kegagalan itu semua ditanggung sendiri. Makanya kalau saudaraku ya, yang benar-benar sudah mengikuti Tuhan bisa merdeka, bisa sukacita, itu kenapa? Karena memang benar-benar inilah yang dimatikan, mematikan perbuatan-perbuatan. Jadi lebih banyak doanya dibanding tenaganya, saudaraku ya. Maksud saya gini, saudaraku ya, kalau dibilang tenaganya nanti ya lebih banyak doa nih gini, saudaraku ya. Karena yang bekerja itu Tuhan, jadi dengan kita berdoa, saudaraku, itulah lebih berhasil. Maksud saya lebih berhasil dari doanya dibanding berhasil dari pekerjaan tangannya sendiri. Ya, lebih beruntung dari doanya dibanding dengan tenaganya sendiri. Ya, kenapa? Karena kalau masih di bawah kutuk, masih di bawah dosa, masih dengan perbuatan-perbuatan keinginan kita sendiri, itu masih di bawah kutuk, saudaraku ya. Jadi inilah saudaraku, untungnya hidup di dalam roh. Saudaraku ya, apa yang kita nggak perbuat, Tuhan perbuat. Ya, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ini, kalau dibilang di atas tadi bisa panggil ya Aba ya Bapa, pimpinan Roh Kudus, ternyata saudaraku nggak sembarangan. Kalau saudaraku dibilang oh Bapa, iya benar saudaraku, itu doanya sih gampang ya saudaraku ya. Doanya sih gampang, tetapi keperkenanannya itu saudaraku belum tentu berkenan. Dan saudaraku ngomong oh Bapa, belum tentu Bapa kita yang di sana berkata iya anakku, belum tentu. Kenapa? Karena belum tentu berkenan. Ya, saudaraku, jadi walaupun doa Bapa kami tiap hari sekalipun, tapi saudaraku memang tidak mengikuti, tidak hidup di dalamnya, masih penuh dengan perbuatan-perbuatan dagingnya yang nggak baik, yang nggak berkenan sama Tuhan. Itulah yang membuat saudaraku nggak bisa layak di hadapan Tuhan. Menjadi anak itu sulit. Menjadi anak itu sulit, saudaraku. Memang benar-benar kalau dibilang secara daging mati, berarti memang itulah saudaraku kebodohan. Sepertinya kebodohan, ya, seperti kebodohan, tapi itulah yang berkenan kepada Allah. Yang dibilang bodoh dunia, itu yang berkenan kepada Allah. Yang dibilang gak baik secara dunia, itulah yang berkenan kepada Allah. Dan itulah saudaraku ya, siapa yang mau kelihatan bodoh? Ya kan? Sulit kan? Siapa yang mau kelihatan ngalah saja? Ya, nggak ngelawan, nggak bales, biasanya nggak mau. Harus bales, harus lawan. Ya, serang sama serang. Saudaraku, itu mungkin ada. Emang ada semua itu. Tapi ingat saudaraku, Roh Kristus di dalam kita. Kutuk maut sudah selesai. Jadi saudaraku, enggak mau. Kita harus enggak mau dengan daging itu. Karena daging itu sudah bukan lagi di dalam Kristus. Jadi kalau saudaraku kita mau ikut dengan Tuhan, memang inilah yang terjadi saudaraku. Memang bukan hasil perbuatan-perbuatan kita. Dan kita apa? Kita anak-anak Allah. Kita anak-anak Allah saudaraku ya. Benar-benar. Anak-anak Allah dibilang. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang menurut kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa nih. Jadi kalau saudaraku kita dapat roh itu sekaligus. Makanya kalau saudaraku kita hidup di dalam roh saudaraku, ending-endingnya kita benar-benar saudaraku, akhir-akhirnya kita benar. Kita kalau dibilang sini akhirnya kita dibilang anak Allah. Kalau tadi baru melepaskan, dan melepaskan. Ini sampai diakui kita yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Dan kita bisa panggil ya Aba ya Bapa. Saudaraku, kalau bisa panggil ya Aba ya Bapa, seperti apa? Kalau kita bisa, oh kita bilang, oh kita punya Papa, oh Papa. Oh kita punya Bapa.
Bagaimana bertanggung jawabnya Bapak? Ya, ada sih Bapak nggak bertanggung jawab, saudaraku. Tetapi Bapak kita kan Bapak yang punya semuanya. Bapak yang ada di surga, jadi itu yang bertanggung jawab. Jadi kalau saudaraku mungkin yang mau hidup dengan Tuhan, saudaraku itu punya Bapak, saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku mungkin secara dunia nggak punya Bapak, hidup dengan Tuhan lah saudaraku punya Bapak. Saudaraku mungkin, oh saya sudah yatim piatu, makanya ikut Tuhan, ikut Roh Kudus, saudaraku ya. Kita punya Bapak, kita punya orang tua, dan saudaraku lebih daripada orang tua. Orang tua kita mati, tapi Tuhan kita nggak pernah mati. Kita dijamin, makanya kalau saudaraku mau hidup dengan Tuhan, memang dagingnya ini marah. Mau hidup dengan Tuhan, daging ini emosi, daging ini nggak terima, daging ini sakit, daging ini berontak. Tapi saudaraku, roh siapa di dalam kita? Kita bukan lagi dengan roh yang lain. Roh yang di dalam kita adalah roh Kristus. Untuk itu yang ada roh Kristus, ciri-ciri damai sejahtera. Yang ada roh Kristus, ciri-ciri saudaraku ya, membawa damai, membawa sejahtera, ya, dan tenang pasti, enggak ketakutan lagi, enggak takut saudaraku, karena dibilang dia enggak menjadi takut lagi karena kita udah punya Bapak saudaraku ya. Jadi kita tuh enggak jadi khawatir lagi, enggak usah takut lagi saudaraku, enggak usah khawatir lagi. Kita punya Bapak saudaraku, kita punya Bapak. Mari kita sama-sama bangkitkan roh kita. Ya, dengan kita mengikut Tuhan. Ya, kita bersyukur kalau kita benar-benar bisa memiliki ya hidup yang sampai hari ini seperti ini. Dan mungkin belum sempurna. Mari kita lebih lagi saudaraku ya. Sempurnakan pertobatan kita, sempurnakan hidup kita di dalam Tuhan, supaya kita benar-benar bisa mendapatkan yang lebih lagi di hadapan Tuhan ya saudaraku, yang bisa mendapatkan kasih yang lebih sempurna lagi dengan Tuhan Yesus ya saudaraku ya. Kita lihat di sini roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Ini untung saudaraku ya. Siapa yang mau dapat warisan, ahli waris ya. Kalau warisan dunia hilang, tapi warisan yang dari surga nggak hilang saudaraku ya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku di sini lihat ya, yang menderita bersama-sama dengan Dia. Kenapa dikatakan begitu? Hidup dengan Tuhan Yesus tadi sudah saya sebutkan saudaraku. Kita mungkin ada yang dianiaya, ada yang ditolak, ada yang diludahin mungkin juga. Saya pernah saudaraku ya, kalau ditolak diludahin udah pernah juga. Sering saudaraku ya, seperti itu. Ya, banyak seperti itu saudaraku. Menderitanya gimana? Iya, kalau mau ikutin Tuhan memang begitu. Jadi harus menderita bersama Tuhan Yesus bukan berarti bentuknya sama seperti itu. Enggak saudaraku ya. Apa yang kita alami. Jadi begitu mengikut Tuhan saudaraku ya, kita ditentang. Mengikut Tuhan, oh kita disengsarakan. Ikut Tuhan mungkin kita diperlakukan aneh-aneh. Diperlakukan macam-macam. Kita harus terima saudaraku ya. Harus terima. Kenapa? Kita udah bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi begitu kita terima, justru itulah yang diambil Tuhan Yesus. Itulah yang diangkat Tuhan Yesus. Tapi kalau saudaraku nggak mau terima, berarti tanggung sendiri. Itu bedanya. Saudaraku ikut Tuhan memang kelihatannya seperti tadi, kayak bodoh. Ikut Tuhan kelihatannya kayak ngalah, kayak rendah, ya, kayak nggak berharga, kayak nggak berguna. Tapi tahu nggak saudaraku, kenapa begitu? Karena memang kita udah tahu Yesus menggantikan daging kita. Amin saudaraku ya. Yesus menggantikan daging kita. Jadi kalau saudaraku mau ikut Roh Kudus, saudaraku nggak rugi apa-apa. Nggak rugi apa-apa. Hidup di dalam roh ini memang dagingnya, perbuatannya, semua keinginan-keinginan kita dimatikan. Tujuannya untuk apa? Menghidupkan roh di dalam kita. Dan akhirnya apa? Dosa kita bisa dimatikan. Maut bisa dilepaskan semua. Nomor satu, dosa maut itu sudah dilepaskan. Hukum maut sudah dilepaskan. Itulah saudaraku, perbudakannya dilepaskan. Jadi inilah saudaraku yang paling penting ikut Tuhan itu ini saudaraku. Nomor satu, lepaskan perbudakan dosa, lepaskan semua itu. Supaya maut itu benar-benar tidak bisa menghukum kita lagi. Lalu yang kedua saudaraku, kita harus mengandalkan Roh Kudus. Tujuannya apa? Memang tidak mengikuti keinginan kita lagi. Begitu kita sudah lepas dari semua saudaraku ya, keinginan perbuatan tubuh kita ini saudaraku, kita mengandalkan Roh Kudus dengan apa? Karena kalau biasanya pakai tangan kita, oh kita pakai tangan Tuhan. Yang biasanya pakai pikiran kita, oh pakai pikiran Tuhan. Untuk itu kita mengandalkan Roh Kudus dengan maksud supaya Tuhan bekerja di dalam kita, bukan lagi kita yang bekerja. Itu yang saya katakan nomor 2, itu mengandalkan Roh Kudus. Yang nomor 3 saudaraku, supaya berkenan saudaraku. Kenapa? Karena kalau saudaraku ya kita takluk, kita tunduk kepada hukum Allah saudaraku ya, kita berkenan kepada Tuhan, kita berkenan. Jadi ikutin perintah, maksud saya seperti itu saudaraku ya. Lalu kalau kita roh itu sudah di dalam kita ya, berikutnya ya saudaraku ya,
berikutnya di sini, roh itu yang menghidupkan. Jadi hidup kita memang sepertinya enggak beraktivitas ya kalau dilihat sampai ke bawah saudaraku, roh kalau di dalam hidup kita. Jadi kalau kita punya apapun sepertinya kita berutang, tapi tidak berutang secara daging ya, tapi benar-benar di dalam rohnya Tuhan. Jadi semua itu digenapi saudaraku ya di dalam hidup, jadi enggak menurut daging lagi. Makanya saudaraku, perbuatan-perbuatan apa saja yang harus kita buang supaya hidup kita berkenan sama Tuhan. Begitu kita bilang mulai mengandalkan Tuhan, artinya saudaraku, semua yang tadinya kita kerjakan secara dengan sekuat tenaga, yang kita pikirkan sampai stres, yang kita rasakan sampai emosi, saudaraku, benar-benar kita bisa menyerah. Dan akhir Roh Kudus itu yang bekerja. Dan apa yang terjadi? Itulah pimpinan Tuhan, saudaraku ya. Roh Allah di dalam kita. Jadi kalau roh Allah di dalam kita, saudaraku, kita ternyata anak-anak Allah. Dan kalau anak-anak Allah, apa yang kita terima, saudaraku ya? Kita punya Bapa, saudaraku ya. Kita punya Bapa. Punya Bapa. Selanjutnya, apa yang terjadi, saudaraku? Kalau punya Bapa, ya pasti apa saja yang punya Bapa akan diberikan kepada anaknya. Mau nggak, saudaraku, menerima yang dari Bapa? Mau nggak menerima yang dari Tuhan? Mau nggak, saudaraku, menerima yang nggak pernah kita pikirkan? Jadi memang itulah, saudaraku ya, hidup di dalam Tuhan, yaitu memang kita memang diambil oleh Tuhan Yesus untuk menerima kehidupan yang baru. Sehingga hidup yang baru di sini bukan lagi hidup dalam daging, tetapi hidup di dalam roh. Dan hidup di dalam roh adalah lepas dari segala perbudakan dosa, hukum maut itu dilepaskan. Lalu hidup mengandalkan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, ya, hidup yang mau mengikuti pimpinan Roh Kudus, yang akhirnya membenarkan kita, menghidupkan kita, bahkan juga membuat hidup kita berkenan, dan akhirnya kita bisa menjadi anak-anak Allah. Dan di mana anak Allah ada, Bapaknya ada. Berarti, saudaraku ya, berarti disitulah, saudaraku ya, kita mendapatkan segala sesuatu. Jadi warisan itu bukan diterima kalau kita secara dunia, saudaraku ya, kalau bilang warisan itu udah pas sudah meninggal. Tetapi kalau kita dalam Tuhan, nggak pernah meninggal yang memberi. Jadi posisi dia hidup, kita hidup. Jadi kalau hari ini saudaraku dibilang, oh ya, aku mau dapat, aku ahli waris, berarti aku berhak dong dapat ini, berhak dong dapat itu. Saudaraku, kalau ngomong ahli waris, saudaraku, sama bapaknya. Jadi kalau kita berkenan dan akhirnya kita benar-benar anak Tuhan. Kalau anak Tuhan, saudaraku, bisa dibilang, aku minta ini, aku minta itu, doanya seperti apa, itulah yang terjadi. Karena disitulah, saudaraku ya, yang dikatakan hidupnya di dalam Tuhan. Sehingga Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkuasa, Roh Kudus bekerja, itulah yang dihasilkannya. Ya, dengan percaya, karena sudah hidup di dalamnya, dengan sungguh-sungguh mengikutinya, dan betul-betul saudaraku dipimpinnya, sampai roh itu menguasai dan memimpin kita, jadilah roh Bapa juga bersama dengan kita. Roh Tuhan, yaitu Yesus Kristus di dalam kita. Dan akhirnya kita bisa menerima, karena apa? Karena kita memang sudah menjadi anak. Bisa terima, saudaraku? Amin ya, kita harus percaya. Kita semua bisa menerima janji Tuhan. Kita semua berhak terima janji Tuhan. Ketika kita tidak mau lagi mengikuti secara daging, nggak hidup dalam dosa, nggak hidup dengan keinginan sendiri, nggak hidup juga dengan kemauan sendiri, tetapi memang roh Tuhan yang memimpin kita sampai kita menjadi anak, dan itulah hasilnya kita bisa mendapatkan apapun yang kita minta, apapun yang kita doakan, dan itulah hasilnya orang percaya. Karena kita anak-anak Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku ya, kita satukan hati kita berdoa untuk tutup firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan setiap firman-Mu. Dan Roh Kudus, tolong kami semua Bapa, jangan biarkan hilang satu pun Tuhan, tapi biarlah benar-benar tinggal di dalam roh hati kami yang paling dalam, dan menghidupkan kami untuk hidup selanjutnya, menghidupkan kami untuk mengajar kami, menghidupkan kami untuk menuntun kami, menghidupkan kami Tuhan, untuk benar-benar menjadi anak-anak-Mu ya Bapa, sehingga kami mengikuti Engkau dimanapun, kemanapun Tuhan, dan kami mau bersama-sama dengan Engkau. Untuk itu Tuhan, biarkan setiap firman-Mu hidup, dan tidak ada yang terlupakan satu pun. Kami bersyukur Tuhan, meteraikan dan nyatakan kebenaran-Mu genapi dalam hidup kami, bahwa kami ada bersama dengan Engkau Tuhan, sehingga roh-Mu yang hidup, roh-Mu
yang memerdekakan rohmu, yang membangkitkan bahkan rohmu Tuhan Yesus yang ada di dalam kami, dan kami menjadi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Bapa, Putra Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, ada beberapa info jemaat untuk minggu ini. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, layanan konseling, ataupun informasi lainnya dari Gereja GKRHI Jemaat El Shaddai, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar kaca saudara. Atau kami mengundang saudara untuk masuk ke dalam komunitas El Shaddai dengan men-scan QR Code yang tertera di layar kaca saudara. Info ibadah sepekan dapat saudara saksikan sebagai berikut ini. Tiba Bapak Ibu untuk kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Kita akan menundukkan kepala, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Bapa pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami Tuhan. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan supaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan, mengurapi firman yang sudah disampaikan Tuhan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Tuhan supaya benar-benar Tuhan bisa masuk ke dalam hati kami Tuhan, bisa menjadi bibit Tuhan di hati kami Tuhan Yesus. Dan bertumbuh Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan bisa kami laksanakan Tuhan, kami bisa lakukan Tuhan Yesus setiap hari Tuhan Yesus di dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami mau mengangkat Tuhan beberapa doa syafaat kami Tuhan Yesus, pokok doa kami Bapa. Tuhan Yesus kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Brian Tuhan Yesus dan Ibu Pendeta Marta Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus supaya Engkau Tuhan Yesus yang mengurapi mereka lebih lagi Tuhan Yesus. Kalau mereka sekarang Tuhan masih Tuhan harus berjalan Tuhan Yesus, masih harus mengurapi Tuhan berbagai tempat Tuhan Yesus, berbagai daerah Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus supaya Engkau Tuhan yang selalu menyertai mereka Tuhan, Engkau yang selalu melit mereka Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang memproteksi mereka Tuhan Yesus dari segala mara bahaya Tuhan Yesus, dari segala sakit penyakit virus Tuhan Yesus. Bapak Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus supaya Engkau Tuhan yang selalu memproteksi mereka Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan daerah-daerah Tuhan yang sudah diurapi Tuhan Yesus, biarkan Tuhan orang-orang di situ Tuhan Yesus bisa Tuhan Kau lepaskan Tuhan Yesus dari belenggu dari apapun juga Tuhan Yesus, dan benar-benar Tuhan Kau yang mengurapi, Kau yang berkati setiap tanah Tuhan yang sudah diurapi Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga mereka Tuhan Yesus. Tolong Bapa Kau berikan Tuhan kesehatan lebih lagi Tuhan, proteksi-Mu Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan dalam pelayanan mereka Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang menambah-nambahkan Tuhan Yesus, dan Engkau yang mengurapi lebih lagi Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami Tuhan, gereja GKRHI Jemaat El Shaddai Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus Kau yang urapi Tuhan setiap ibadah Tuhan yang kami adakan Tuhan Yesus setiap hari Tuhan, dari Senin sampai Minggu Tuhan Yesus. Kalau sekarang Tuhan ibadah kami Tuhan masih secara virtual Tuhan Yesus, tolong Tuhan supaya Engkau Tuhan yang mengurapi Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang mengadakan Tuhan Yesus. Dan Tuhan supaya setiap Tuhan Yesus jemaat-Mu yang rindu Tuhan Yesus untuk ikut Tuhan dalam ibadahnya Tuhan Yesus, Tuhan supaya Engkau yang juga memperlengkapi lebih lagi Tuhan Yesus dengan apapun Tuhan yang mereka butuhkan Tuhan, kuota atau alat apapun juga Tuhan Yesus, sehingga Tuhan tidak ada kekurangan suatu apapun Tuhan Yesus untuk mengikuti ibadah-ibadah Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus Engkau Tuhan yang urapi lebih lagi Bapa setiap ibadah itu Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gedung gereja kami Tuhan El Shaddai Tuhan yang ada di Jagakarsa dan juga Tuhan ada di Depok Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus supaya Engkau Tuhan yang memproteksi Tuhan, Engkau yang mengurapi lebih lagi Tuhan Yesus. Kalau misalnya sekarang Tuhan sedang ada renovasi Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang mengadakan Tuhan
dananya Tuhan Yesus. Dan juga Bapa, kalau ada surat-surat Tuhan yang pasti perlu Tuhan Yesus untuk diurus Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus supaya semuanya Tuhan benar-benar Engkau perlengkapi Tuhan, hingga pada saatnya Tuhan kami bisa kembali lagi Tuhan untuk beribadah lagi Tuhan di gereja-Mu Tuhan Yesus yang di Jagakarsa dan juga Tuhan di Mawar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk negara kami Tuhan Indonesia Tuhan Yesus. Kalau Tuhan kasus kami Tuhan harian masih di dalam puluhan ribu Tuhan Yesus, tolong Bapa supaya Engkau Tuhan yang bisa menurunkannya Tuhan Yesus. Kau yang memberikan Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan Yesus untuk Indonesia Bapa. Tolong Tuhan Yesus supaya angka COVID kami Tuhan bisa menurun Tuhan Yesus. Benar-benar Bapa, semua regulasi Tuhan, PPKM apapun juga Tuhan Yesus yang sedang di enforce Tuhan Yesus oleh negara kami Tuhan Yesus, tolong Bapa supaya Engkau Tuhan yang benar-benar Tuhan Yesus membuat supaya bisa Tuhan benar-benar menekan Tuhan Yesus angka COVID Tuhan Yesus yang ada Tuhan di Indonesia Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus aksi COVID, aksi vaksin Tuhan Yesus, setiap pusat-pusat vaksin Tuhan Yesus yang sedang mengadakan Tuhan vaksin Bapa, Engkau Tuhan yang mengurapi Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang menjaga Bapa. Tolong Tuhan Yesus supaya setiap masyarakat Tuhan yang mau divaksin Tuhan Yesus, tolong Bapa supaya vaksinnya Tuhan benar-benar Engkau urapi Tuhan, Engkau yang menguduskan Tuhan Yesus sehingga Tuhan tidak ada side effect Tuhan. Tolong Tuhan Yesus juga Bapa supaya benar-benar Tuhan bisa membuild Tuhan antibody Tuhan dalam masyarakat Indonesia Tuhan Yesus, supaya kami Tuhan bisa mempunyai herd immunity Tuhan Yesus akhirnya Tuhan Yesus, sehingga Tuhan kami bisa kembali lagi Tuhan Yesus mengadakan Tuhan Yesus aktivitas Tuhan seperti Tuhan sebelum adanya pandemi Tuhan Yesus, seperti sedia kala Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan Yesus. Kami juga mau mengangkat Tuhan pokok-pokok doa Tuhan Yesus, jemaat-Mu Tuhan Yesus yang beribadah Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Apapun Tuhan Yesus kerinduan hati mereka Tuhan Yesus, apapun pergumulan mereka Tuhan Yesus, Engkau yang dengar Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan Yesus. Bapa Tuhan Yesus, kami mau sepakat Tuhan, kami mau mengangkat Tuhan tangan kami Tuhan Yesus, mau berdoa Tuhan Yesus untuk apapun itu Tuhan Yesus, pergumulan Tuhan Yesus. Tolong Bapa supaya Engkau Tuhan yang menjawabnya Tuhan, Engkau Tuhan yang bisa memberikan kesembuhan-Mu Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang bisa memberikan Tuhan Yesus apapun itu Tuhan Yesus yang mereka perlukan Tuhan Yesus pada waktunya Tuhan Yesus, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk tangan-tangan Tuhan yang sudah memberi Tuhan persembahan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus supaya Engkau Tuhan yang mengurapi Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang memberkati Tuhan Yesus berlipat-lipat kali ganda Tuhan Yesus, apapun itu Tuhan Yesus. Dan tolong Tuhan Yesus setiap dana Tuhan, setiap apapun Tuhan yang diberikan Tuhan, persembahan anak-anak-Mu Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus supaya bisa benar-benar dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan Yesus lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus lebih lagi. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Mari saudaraku untuk menutup ibadah kita. Ya Bapa, terus pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah memimpin dari awal pertengahan sampai selesai Tuhan. Engkau sudah membawa anak-anak-Mu hidup di dalam kuasa-Mu Tuhan. Itu jangan biarkan Tuhan kami ketinggalan Tuhan, tapi biarlah kami terus mengikuti Engkau Tuhan. Menyertai kami, menolong kami, menuntun kami lebih-lebih lagi ya Tuhan. Dan sempurnakanlah semua yang kami kerjakan Tuhan, baik pelayanan-pelayanan kami, ibadah kami, persembahan kami, semua kiranya berkenan di hadapan-Mu, firman-Mu sempurna dalam kami, dan kami dalam firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dan nyatakan Tuhan kebenaran-Mu di dalam kami, dan kami dalam kebenaran-Mu, sehingga kami bisa hidup di bumi seperti surga. Untuk itu Tuhan kami mau bersama-sama berdoa, naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku kita mengangkat tangan dan arahkan saudaraku hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Kudus, dalam nama Kristus, terimalah berkat rahmat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan pertolongan lindungan dari Roh Kudus yang memimpin, menolong, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu nama
Tuhan Yesus memberkati.